Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Aningsi Sandalolog dengan NIM 192104105 dari kelas S101 PTSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh pelanggaran kontrak konstruksi untuk memenuhi tugas dari manajemen konstruksi. Baik, yang pertama yaitu di mana data-data dari proyek ini sendiri. Yang pertama yaitu nama proyek yang dilaksanakan yaitu pembangunan gedung kuliah utama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2010 dengan anggaran sebesar 15 miliar rupiah dan HPS sebesar 14 miliar 720 juta 166.000 rupiah. Dan pada saat pelelangan, yang memenangkan pelelangan adalah PT Teduh Karya Utama dengan harga penawaran sebesar 13 miliar 199 juta 714.000 rupiah. Alamat dari pemenang lelang ini sendiri atau dari PT Teduh Karya Utama ini sendiri berada di Jalan Wisma Pagesangan 207 Surabaya, Jawa Timur. Jangka waktu pelaksanaan adalah 195 hari kalender dan jangka waktu pemeliharaan yang telah disepakati bersama dalam surat kontrak yaitu sebesar 180 hari kalender. Kemudian yang kedua yaitu jenis kontrak. Jenis kontrak yang digunakan pada kontrak ini sendiri adalah kontrak biaya menyeluruh, di mana kontrak biaya menyeluruh atau lump sum kontrak ini sendiri digunakan pada kondisi kontraktor akan membangun sebuah proyek sesuai rancangan yang ditetapkan pada suatu biaya tertentu. Jadi, jika terjadi perubahan baik desain, jenis material, dan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan biaya, maka dapat dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan pembayaran yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan pekerjaan tersebut, di mana semua biaya yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan tambah kurang harus dinegosiasikan terlebih dahulu antara pemilik dan kontraktor. Persyaratan utama dalam pengaplikasian kontrak jenis ini sendiri yaitu perencanaan benar-benar telah selesai sehingga kontraktor dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Jadi jika anggaran biaya dari pemilik ini terbatas, maka jenis kontrak ini merupakan jenis kontrak yang menjadi pilihan yang tepat karena memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan dan pekerjaan konstruksi yang tepat untuk salah satu jenis kontrak ini, yaitu contohnya seperti pembangunan gedung kuliah utama Fakultas Teknik Diponegoro tahun 2010 ini. Kemudian yang ketiga yaitu pasal yang dilanggar. Pasal yang dilanggar yaitu pada pasal jangka waktu pelaksanaan yang sesuai kesepakatan, di mana pada kesepakatan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan bangunan ini sendiri adalah 195 hari kalender, di mana menurut pihak pertama dalam hal ini yaitu PPKOM, pada proses akhir pelaksanaan konstruksi pada tanggal 21 Desember 2010, progres pekerjaan baru mencapai 47,25% atau mengalami keterlambatan sebesar 52,75%. Di mana hal inilah yang membuat PPKOM memutus kontrak secara sepihak tanpa melihat alasan-alasan lagi terhadap keberatan yang telah dilakukan oleh PT Teduh Karya Utama dalam suratnya tertanggal 19 Desember 2010 dengan nomor 420-UM-TKU-10 Romawi _2010, sehingga kontraktor merasa dirugikan akan hal tersebut di atas, serta beberapa kemungkinan untuk diadakannya perpanjangan pelaksanaan konstruksi. Kemudian, pihak pertama atau PPKOM ini sendiri memutuskan untuk melakukan pemutusan kontrak dengan surat tertanggal pada tanggal 23 Desember 2010 dalam surat nomor 9201-3-3-LL-2010 perihal pemutusan kontrak, di mana berikut adalah beberapa alasan yang diungkapkan oleh PT Teduh Karya ini sendiri
terhadap mengapa terjadinya keterlambatan. Yang pertama yaitu adanya perintah pergeseran pondasi. Ini diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2010 atau 36 hari sejak surat perintah kerja diterbitkan, di mana kondisi pekerjaan saat itu adalah semua pondasi sumuran 1,8 meter dengan kedalaman 8 meter sudah tergali dan sebagian sudah dicor. Kurang lebih separuh dari lubang titik pondasi sudah ada yang bergeser. Kemudian yang kedua yaitu cuaca yang tidak begitu mendukung secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu sulitnya suplai beton ready mix karena kesulitan pengadaan pasir cor pada saat Gunung Merapi di Jawa Tengah. Kemudian yang kelima yaitu keterlambatan pengiriman yang pabriknya merupakan rekomendasi pejabat pembuat komite. Dalam hal ini adalah Ibu Insinyur Nani Yuliastuti MSP dalam surat nomor 6171-H.3.3/LL/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 yang mengakibatkan kerugian waktu dan finansial. Kemudian yang keempat yaitu konsekuensi dari pelanggaran ini sendiri. Jadi berdasarkan surat pemutusan kontrak yang telah dikeluarkan oleh PPKOM ini sendiri sebagai pihak pertama dengan surat tertanggal 23 Desember 2010 dalam surat yang bernomor 9201-H.3.3/LL/2010 perihal pemutusan kontrak, sanksi yang diberikan kepada PT Teduh Karya Utama yaitu yang pertama adalah blacklist selama 2 tahun kepada PT Teduh Karya Utama. Kemudian yang kedua yaitu blacklist selama 2 tahun kepada pengurus dan pemilik modal PT Teduh Karya Utama. Yang ketiga, berdasarkan kesepakatan pada surat kontrak yaitu denda sebesar 5% harga borongan, di mana 5% dikalikan dengan 13.199.714.000 rupiah itu sama dengan 659.985.700 rupiah. Yang keempat yaitu mencairkan jaminan pelaksanaan pembangunan gedung kuliah utama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2010. Yang kelima yaitu saya akan membahas sedikit mengenai pelanggaran kontrak ini, di mana model penilaian ini dikembangkan dengan latar belakang bahwa saat ini masih saja ada pemilik yang menginginkan calon kontraktor yang terpilih adalah hanya yang memberikan tawaran terendah, di mana praktik banting harga ini sendiri sering terjadi di dalam kebanyakan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi, namun akhirnya akan mengorbankan kualitas pekerjaan dan memungkinkan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Selain itu, terdapat pula praktek arisan yang biasa menekan pemilik untuk mengikuti harga kesepakatan kelompok arisan. Hal ini akan merugikan pemilik jika hasil kesepakatan tersebut sangat tinggi. Dengan demikian, kontraktor yang memberikan harga penawaran yang dinilai wajar oleh pemiliklah yang selayaknya dipilih. Bagi pemilik, kewajaran harga penawaran sangat terkait dengan tingkat keyakinan terhadap estimasi biaya yang dilakukannya. Dalam hal ini adalah harga perkiraan sendiri atau HPS. Untuk mengakomodasi kedua hal di atas, maka pendekatan untuk definisi kewajaran penawaran harus merupakan gabungan tingkat keyakinan pemilih terhadap HPS-nya, namun dengan tetap mempertimbangkan penawaran yang diajukan oleh kontraktor itu sendiri. Pendekatan statik berupa rata-rata harga penawaran yang mempertimbangkan kedua hal tersebut akan menjadi dasar dari definisi kewajaran harga penawaran. Pada kasus ini, dipilihnya PT Teduh Karya Utama untuk mengajukan harga penawaran sebesar Rp13.199.714.000 yang notabene jauh dari harga HPS itu sendiri, yaitu sebesar Rp14.720.166.000, bisa dikatakan awal dari sumber permasalahan yang ada. Di mana selain itu, dari data yang didapatkan bahwa PT Teduh Karya ini sendiri yang beralamatkan di Jalan Wisma Pangesangan 207, Surabaya, Jawa Timur, ini memungkinkan bahwa PT Teduh Karya Utama ini tidak mempunyai supply chain management yang cukup kuat di Semarang. Padahal supply chain management ini sendiri cukup kuat, sangat menentukan tingkat keberhasilan kinerja dari kontraktor yang bersangkutan.
karena membangun hubungan baik pada banyak situasi yang terjadi mempengaruhi hasil dari kerjasama. Dan dari kasus pelanggaran kontrak ini sendiri, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Dari data-data di atas yang telah dijelaskan dan telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa. Yang pertama yaitu, sebaiknya pemilik memilih calon kontraktor yang hanya memberikan harga penawaran yang mendekati harga HPS. Mengapa? Karena seringkali terjadi praktik banting harga yang memberikan harga penawaran terendah, yang sering terjadi di dalam kebanyakan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi. Namun pada akhirnya hanya akan mengorbankan kualitas pekerjaan itu sendiri dan meningkatkan kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kemudian yang kedua yaitu, selain faktor harga penawaran yang diajukan kontraktor, faktor lain yang harus menjadi pertimbangan yaitu kuatnya dukungan dari supply chain management yang dimiliki oleh kontraktor itu sendiri. Jadi semakin kuat dukungan dari supply chain management, maka akan semakin tinggi pula persentase tingkat kesuksesan kontraktor untuk menuntaskan proyeknya hingga bisa dinyatakan berhasil. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.